Ibu. Iya? Paman menelpon. Dia sangat mengkhawatirkan Bibi Jangki. Aku katakan padanya bahwa dokter bilang dia akan baik-baik saja. Kau melakukan hal yang benar. Iya, wajar kalau kau mengkhawatirkan Janki dan juga kita semua. Bagus kau memberitahunya. Sristi? Iya. Ibu, ayolah. Tidak usah mengkhawatirkannya. Kita harus tetap kuat. Sristi, bangun. Pergi dan bereskan kamar nenek. Kalau tidak, dia akan bermalam di kamar Jangki. Dia butuh istirahat. Ayo. Iya, Kak. Tidak, lakukan sekarang. Ibu, bangun. Ayo, ayo pergi. Iya, iya. Kau perlu beristirahat. Ayo, ayo bangun. Iya, ayo. Ya ampun, ini bukankah dompet Sherlyn? Dia meninggalkannya di sini. Sristi, dia pasti ada di luar. Pergi dan berikan padanya. Kak, kau mau keluar untuk mengembalikan dompetnya Sherlyn? Mendengar namanya saja aku tidak suka. Kalau perlu buang saja dompet itu ke selokan. Ya sudah, aku saja. Kau harusnya pergi. Ayo bangun. Pergi dan bereskan kamar nenek. Ayo, ayo. Sherlyn, Risa. Prita? Ini, Sherlyn meninggalkan dompetnya tadi. Ya Tuhan, kapan malam yang menjijikan ini akan berakhir? Aku bosan melihat orang-orang biasa ini. Aku muak sekali. Oh, begitu. Dia masuk ke dalam untuk mengambil dompetnya. Dia ke dalam? Iya, ke dalam. Dia pasti pergi ke ruangan lain. Aku akan melihatnya. Prita, tunggu. Apakah aku perlu memberitahumu bahwa kau bisa memberitahuku kapanpun kau butuh bantuanku? Sudahlah, Risab. Kau tidak perlu menjelaskan ini padaku. Faktanya, setiap kali aku menghadapi masalah apapun, atau setiap kali aku berada dalam situasi yang sulit, aku selalu membutuhkanmu. Tidak ada orang lain yang bisa aku andalkan. Aku tahu. Dan aku yakin sekali kalau di antara kita itu ada penghubung. Risab, aku tidak bisa bilang padamu. Saat kalian berdua tidak membuka mata, aku sangat ketakutan. Aku benar-benar ketakutan. Prita, pernahkah aku beritahu bahwa aku tidak suka melihat air matamu? Tapi kau perlu tahu satu hal, kalau aku adalah penggemar berat seni manismu. Teruslah kau tersenyum, Prita. Kau terlihat cantik. Terima kasih, Risab. Dan satu hal lagi, jangan merasa bahwa kami mendapatkan banyak hal buruk ini karena dirimu. Dan itu adalah pengalaman yang tidak ternilai bagiku yang akan aku hargai sepanjang hidupku, Prita. Apa maksudmu? Kau akan bahagia? Bahkan jika aku terkena luka bakar besar dalam kebakaran itu untuk membuatmu tetap aman, aku tidak akan menyesal. Maksudku, Karan juga terjebak dalam api. Kalian berdua itu sangat berarti bagi diriku. Jadi... Ya Tuhan, gadis ini tidak bisa dipercaya. Saat aku meninggalkan Risab sendirian, dia mendatanginya dan mulai mengobrol dengannya. Risab, aku tidak bisa menemukan dompetku. Iya, ada padaku, Sherlyn. Kau meninggalkannya di dalam. Terima kasih. Bisa kita pergi? Ini sudah larut. Iya. Entah bagaimana aku berhasil mencurahkan isi hatiku. Tapi apakah Prita akan mengerti bahwa aku sangat mencintai dirinya? Hei Prita, kenapa kau berdiri di sini sendirian? Apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Ayo, kita masuk ke dalam. Ya ampun Ibu tidak seharusnya kemari. Sristi telah merapikan kamar Ibu. Ibu harus ganti baju dan istirahat. Ya, aku akan tidur. Lalu? Sarla, aku tidak tega melihat Janki seperti itu. Semoga dia cepat sadar. Nenek benar, kita sudah terbiasa mendengar omong kosong orang-orang. Maksudku, saat dia ada, dia membuat kita tertawa dengan pembicaraan konyolnya. Senang rasanya dia tidak mengizinkan siapapun untuk bicara. Dia sangat cerewet.
Di mana Bibi Jangki? Maksudku apa? Dia sudah sadar? Tidak, belum. Tapi kami memindahkannya ke kamar. Dia akan merasa lebih baik di sana. Di mana kamar Jangki? Kenapa kau hanya berdiri? Ayo duduk. Iya, duduklah. Tentu. Apa orang tuamu sampai di rumah dengan selamat? Iya, Nenek. Mereka tidak ingin pergi karena mereka mengkhawatirkanmu. Tapi aku minta mereka untuk pergi dan beristirahat karena situasinya sekarang sudah terkendali. Itu sebabnya mereka pergi. Kau melakukan hal yang benar. Kau sangat pengertian. Aku tidak membuat kesalahan dengan memilihmu untuk Prita. Terima kasih, Bibi. Prithvi, ini sudah sangat larut. Ini adalah hari yang sangat melelahkan bagi semua orang di sini. Sepertinya semua orang akan baik-baik saja. Sekarang kau harus pulang dan beristirahat. Aku pikir kau benar. Tapi kau lihat, itu adalah hari yang menegangkan. Dan karena itu aku sakit kepala. Aku ingin minum secangkir teh jika kau tidak keberatan. Oh tentu, Prita ambilkan teh. Tentu, kenapa tidak? Ibu, maukah ibu minum teh? Tidak, buatkan saja untuknya. Aku harus lakukan pekerjaanku. Sebelum Prita ambilkan teh untukku. Tapi sebelum itu, mereka harus meninggalkanku sendiri untuk beberapa waktu. Kalian semua pasti lelah. Ini hari yang panjang. Apa yang terjadi pasti membuat kalian stres. Oh iya, Nenek. Kau harus istirahat sekarang. Dan Sristi, tidakkah kau ingin menyegarkan diri? Iya, aku mau ganti baju dulu. Aku lupa, terima kasih. Ibu, aku ganti baju dulu ya. Oh ya, baiklah. Nenek, biarkan aku mengantarmu ke kamar. Ayo. Ibu? Nenek. Oh, ya ampun, Ibu. Kenapa tidak mengerti? Ibu kan pusing. Aku menyuruh Ibu minum obat dan tidur. Iya. Prithvi, aku akan pergi bersamanya. Baiklah. Prithvi, ini tehnya. Ini. Ya Tuhan, kenapa orang-orang ini tidak bisa meninggalkan aku sendiri untuk sementara? Selalu saja ada seseorang. Bagaimana aku bisa melaksanakan tujuanku ke sini? Prithvi, aku akan segera kembali. Ya, tentu. Silakan. Ya, ini adalah waktu yang tepat. Aku akan ambil kunci itu dengan cepat. Tidak. Aku akan buka jendela lebih dulu. Jika ada yang melihat aku mengambil kunci, apa yang akan aku katakan? Sekarang aku akan membuka satu jendela dulu. Kau sedang apa di sini? Ventilasinya buruk. Aku merasa tercekik. Aku pikir jika aku membuka jendela ini, ruangan ini akan berventilasi baik. Dan aku akan merasa lebih baik. Ya. Kau ini aneh. Ini musim dingin, bahkan sangat dingin. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu berkeringat di musim dingin seperti ini. Apa kau baik-baik saja? Apa kau sedang sakit? Ya. Aku baik-baik saja. Aku juga tidak tahu kenapa saat ini aku merasa begitu panas. Dan aku rasa asap dari api telah mempengaruhiku juga. Itu yang kurasakan. Kalau kau memang sakit, pikirkan tentang Karan dan juga Risab. Kau bahkan tidak masuk ke dalam. Keduanya terjebak dalam kobaran api. Mereka harus diberi apresiasi karena sudah berani menunjukkan keberaniannya. Mereka melompat ke dalam api untuk menyelamatkan Kaprita. Mereka adalah pahlawanku, iya kan? Iya. Jangan memuji mereka. Kau itu adalah calon iparku. Jangan membuat darahku mendidih.
jika aku mulai merasa bahwa kau memuji mereka dan kau sangat menyukai mereka. Aku minta maaf, tapi aku akan menghancurkan hidupmu dan juga hidup Prita. Jadi tolonglah, jangan membuatku marah. Apa kau tahu? Ternyata pria dari keluarga kaya itu orang yang baik. Aku tidak menyangka sama sekali. Kita ambil contoh Samir. Dia sangat menjengkelkan. Dia terus membuatku kesal. Dia pendek, selain itu dia terus berkeliaran dengan ekspresi konyol di wajahnya. Tapi dia berdiri di sampingku selama masa-masa sulit. Dia tidak banyak bicara. Dia selalu mendukungku. Dan apa kau tahu? Aku sangat mengkhawatirkan Kak Prita. Tapi dia bicara padaku dan juga menghiburku. Dan itu cukup mengejutkan bagiku. Kau benar. Sristi, kau tahu, kelihatannya ini sudah sangat larut dan aku tidak punya waktu untuk membahas tindakan berani anak-anak dari keluarga Lutra denganmu. Aku harus pergi sekarang. Apa kau akan meminum tehnya? Ya, terima kasih untuk tehnya. Aku merasa lebih baik sekarang. Jadi, aku akan pergi. Baiklah. Kalau begitu kau istirahat, hati-hati di jalan. Dah, selamat malam. Kalau begitu aku bisa menutup jendelanya ya. Karena udara di luar itu sangat dingin. Gadis ini sangat pintar. Dia menciptakan masalah untukku. Kurasa aku harus mencari cara lain untuk masuk ke dalam. Jadi sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam juga. Dah. Dah. Oh, maaf. Sebenarnya aku merasa meninggalkan ponselku di sini. Aku tidak bisa mengingat di mana aku menyimpannya. Ini dia. Ada di sakuku. Maaf ya, sudah merepotkan. Dah, selamat malam. Selamat malam. Ya Tuhan, kenapa Prithvi mengambil risiko sebesar itu? Bagaimana dia pergi ke tempat Sarla? Bagaimana dia akan membunuh Janki? Bagaimana cara menghentikannya? Aku bilang padanya itu cukup berisiko. Itu sangat berbahaya. Ini resiko besar. Dia sangat temperamen. Syukurlah. Syukurlah sekarang aku aman. Bagaimana dia mengatur segalanya? Sherlyn, kenapa kau tidak memberitahu ibu? Ibu bicara apa? Jangan pura-pura. Ibu tahu, kau pasti tahu apa yang ibu bicarakan. Bu, aku tidak tahu maksud ibu. Aku baru saja bicara dengan Karina. Dia bercerita tentang upacara Roka Prita dan Prithvi. Bu, aku juga terkejut, Bu. Baru saja pergi ke sana bersama keluarga Risab untuk menghadiri acara. Ketika aku sampai di sana, aku mengetahui bahwa itu adalah upacara Roka Prithvi dan Prita, Bu. Aku di sana karena Risab. Kau tidak bisa membohongiku. Ayo, Sherlyn. Kau bertindak seolah-olah kau tidak tahu Prithvi akan ada di sana. Aku ini ibumu. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Jadi jangan berbohong. Ya, ibu pasti tahu. Ibu sangat mengenalku. Aku meninggalkan Prithvi hanya karena ibu. Ibu bilang padaku untuk memutuskan hubungan dengan Prithvi. Ibu tahu aku sangat mencintainya. Tapi ibu memintaku untuk menjauh. Aku telah mengorbankan semuanya. Dan tetap saja ibu menyalahkan aku. Aku benar-benar minta maaf, sayang. Aku sungguh minta maaf. Karina menelponku dan aku menjadi kesal mendengar berita itu. Ayo kemarilah. Tenang, sayang. Cobalah untuk mengerti. Ini kekhawatiran seorang ibu yang menginginkan hidup putrinya bahagia. Dan hanya Risab yang bisa memberikan itu. Dia orang yang baik dan kaya, tapi dia juga sangat penyayang dan perhatian padamu. Dia orang yang sangat logis. Pernahkah kau melihat bagaimana dia mencintaimu dan juga menyayangimu dan merawat keluarganya? Dia begitu peduli pada keluarganya. Dan pastinya dia pasti akan peduli juga padamu. Di sisi lain, Prithvi itu benar-benar gila. Kalau berada bersamanya hanya akan membawamu kepada kesengsaraan. Dia tidak pantas untukmu, kau harus menyadari itu. Sedangkan Risab adalah pasangan yang cocok untukmu.
Aku tidak ingin kehilangan Risab. Dengan alasan apapun juga. Apapun yang terjadi, kau harus bisa bersamanya. Tidak boleh dengan yang lain. Ibu, aku mengerti, Bu. Ibu pasti tahu aku telah putuskan untuk fokus pada Risab sekarang. Ibu jangan khawatir. Ibu istirahat ya, ini sudah larut ya, Bu. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Bagus sekali. Hah? Jadi, tidak satu pun dari mereka akan membayangkan aku memasuki rumah lagi dan membunuh Jangki. Mereka tidak mungkin tahu. Karena pintunya terkunci, semua orang akan berpikir bahwa Jangki meninggal karena sesak napas dari asap yang disebabkan oleh api itu. Semua orang pikir itu kematian yang wajar. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa aku mempunyai sebuah kunci untuk masuk rumah. Bagaimanapun, aku harus mengakui bahwa aku ini telah membuat rencana yang cukup bagus. Aku membawa nenek ke kamarnya. Aku bisa mengambil kunci saat itu. Tapi Prita tiba-tiba datang. Prithvi, ini tehnya. Terima kasih. Tapi tidak apa-apa. Aku mempunyai ide cemerlang yang lainnya. Dan keberuntunganku juga menguntungkanku kali ini. Di saat aku meninggalkan rumah, ini dia, ada di sakuku. Aku minta maaf sudah merepotkan. Aku mempunyai sebuah kunci. Aku akan membunuh Jangki dalam 2 menit. Dan semua masalahku akan selesai. Aku telah masuk dengan mudah. Tapi, di mana aku akan menemukan Jangki? Itu Nenek Prita. Lalu di mana? Kamarnya Jangki. Siapa itu? Mana kacamataku? Ada orang. Biar ku periksa. Siapa itu? Aku yakin ada orang. Tidak mungkin. Aku yakin tadi melihat bayangan. Haruskah aku bangunkan Sarla? Ya Tuhan, wanita bodoh itu akan membangunkan semua orang. Bagaimanapun juga, aku harus menghentikannya. Biar ku bangunkan anak-anak juga. Semua orang akan menggeledah rumah ini. Mungkin ada pencuri di sini. Ya, baiklah. Tidak. Bagaimana kalau itu hanya imajinasiku? Aku tidak akan bangunkan mereka. Aku mau tidur saja.
Aku hampir saja membunuhnya. Tapi jika itu Jangki, aku tidak akan membiarkannya. Ya ampun, kenapa dia menelponku? Kamu kemana, Kak? Aku haus dan aku harus ke dapur untuk mengambil air. Oh ya? Aku adalah adikmu, bukan berarti aku ini bodoh. Aku dengar teleponmu itu bunyi. Jadi siapa yang menelponmu? Oh, tidak ada yang menelponku. Aku benar-benar haus. Pintar sekali. Kenapa kau menyembunyikannya? Cepat beritahu. Kalau tidak, aku akan lihat sendiri layar ponselmu itu namanya siapa. Biar aku tahu. Itu Prithvi. Oh, Prithvi. Aku tidak peduli. Sebaiknya kau bicara di luar, aku mau tidur. Baiklah. Sristi, ada apa denganmu? Kenapa kau selalu memikirkan Samir? Aku jadi tidak bisa tidur. Kenapa pikiran-pikiran itu menggangguku? Tolong pergilah. Oh ya ampun, itu Sarla. Di mana Jangki? Aku bisa menemukan semua orang di rumah ini kecuali Jangki. Aku bisa gila sekarang. Jadi, di mana aku harus mencari Jangki? Kau bisa tersenyum semaumu, Prita. Tapi lihatlah, begitu aku membunuh Jangki, aku akan pastikan bahwa kau tidak pernah dapat tersenyum lagi. Kau dan Karan berlagak so pintar, bukan? Hah? Kau yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Kau tahu, aku harus membunuh Jangki karena dirimu. Kau memata-matai Sherlyn, iya kan? Benar? Tunggu dan lihat saja. Biar aku selesaikan tugasku membunuh Jangki dan segera menikahimu. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kau tunggu saja. Dan lihatlah. Ayo, tolong angkat teleponnya Prita. Ayo angkat. Dia sangat menyebalkan. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Padahal para gadis menunggu untuk ku telepon, tapi dia tidak. Aku Karan Lutra, aku sudah menelponnya dan dia tidak mengangkat teleponku. Akan kuberi pelajaran. Oh, ini dia. Dia baru saja menelponku. Kenapa tidak jawab? Kalau aku mengangkatnya, dia akan berpikir bahwa aku putus asa untuk terima. Kalau begitu, akan kubiarkan saja. Nanti saja kuangkat. Dia matikan teleponnya. Kalau begitu, video call. Sulit dipercaya. Apa dia tidur? Ya, dia pasti tidur. Kenapa aku melihat wajahku di layar? Dia melakukan video call. Aku tidak ingin menjawab panggilan videonya. Dia matikan video callku. Payah. Halo sayangku. Kenapa kau tidak angkat video call? Oh halo, kenapa kau melakukan panggilan video? Aku sudah muak denganmu untuk hari ini. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Sudah cukup. Aku sedang tidur, aku tidak terlihat bagus saat ini. Oh, itu artinya kau ingin terlihat cantik untukku, benar kan? Ya Tuhan, apa kau tidak bisa berpikir dengan jernih? Itu pernyataan umum dan aku tidak ingin terlihat jelek. Pikiranku sederhana, tapi tidak untukmu. Kau itu wanita yang cukup aneh.
Jadi aku tidak bisa berpikir jernih waktu aku denganmu. Apa kau menelponku pada jam selarut ini untuk bicara omong kosong? Tidak juga. Aku menelponmu untuk menanyakan kau bisa tidur atau tidak. Atau apa kau masih memikirkan tentang kebakaran itu? Hah? Ya Tuhan, dia memasang kamera CCTV di dalam rumahku. Bodoh sekali aku memikirkan hal itu. Apa aku harus memberitahunya bahwa aku tidak bisa tidur karena aku memikirkannya? Halo, kau masih di sana tidak? Iya, aku di sini. Pertanyaanmu itu tidak berbobot. Sangat sulit untuk menemukan jawabannya. Sementara kebodohanmu itu berada di tingkat yang lain. Apa kau tahu itu? Sayangku, pertanyaanku itu tidak bodoh. Dan aku yakin kau punya semua jawabannya. Aku tahu betul kenapa kita berdua tidak bisa tidur. Kita memikirkan hal yang sama. Aku tidak pernah salah dengan itu. Apa kau mengerti? Aku sedang memikirkan dia. Itu berarti bahkan dia juga memikirkan aku. Prita, kau diam lagi. Ini bukan panggilan video di mana aku bisa baca pikiranmu. Dan aku juga tidak bisa menilai kesunyianmu itu. Tolong bicara. Kau tidak bisa tidur, bukan? Katakan. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Dan itu kebiasaanku. Sesuatu? Apa yang kau pikirkan? Aku sedang berpikir tentang hari ini. Acara hari ini. Kau berbohong lagi. Apa itu? Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku berbohong? Aku tidak berbohong. Berhenti menanyaiku sekarang. Giliranku untuk bertanya. Kau bilang bahwa kau tahu apa yang aku pikirkan, bukan? Itu maksudmu. Dan kau juga bilang kita punya pikiran yang sama. Sekarang katakan padaku apa yang kau pikirkan. Kau harus menjawabku terlebih dahulu. Aku ingin tahu apa aku benar atau salah. Sekarang kau harus menjawab pertanyaanku supaya aku juga tidak salah. Sebenarnya aku sedang memikirkan dirimu, Prita. Apa? Aku bertanya-tanya, kenapa orang payah sepertimu menjadi dokter? Apa? Jadi itu yang kau pikirkan? Tentu saja itu yang aku pikirkan. Kau bagaimana? Omong-omong, dengar. Katakan padaku, ketika Nyonya Aurora memberitahumu bahwa Prithvi memandu petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam, kau menganggapnya benar dan menganggapnya sebagai pahlawan, bukan? Jadi kau sedang memikirkan Prithvi. Jika kau menelponku untuk sekali lagi memberitahuku bahwa Prithvi adalah orang jahat, aku tidak tertarik sama sekali. Jadi jangan cerita itu lagi. Dia berkelahi dengan sopirmu, tapi itu tidak membuatnya menjadi orang yang jahat. Aku tidak ingin membicarakan hal itu. Jadi sekarang tolong berhenti melakukan ini, oke? Oke. Aku ingin bertanya lagi, dan aku mau kau jawab dengan serius dan jangan menyalahku. Ayo bicara. Coba jelaskan. Apa Prithvi pernah melihat Aula Kumkum Bagia? Pertanyaan macam apa itu? Aula Kumkum Bagia adalah tempat acara hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Diam dulu. Aku sudah bilang jangan menyalahku. Pertanyaan kedua. Apa Prithvi pernah pergi ke dapur? Prithvi tidak ada hubungannya di dapur. Dan kenapa dia harus pergi ke sana? Dia di sana untuk bertunangan, bukan untuk memasak. Tidak, maksudku dia bisa pergi ke dapur sambil berjalan-jalan. Itu bukan masalah besar. Aku tidak perlu memikirkannya. Dia tidak pernah pergi ke dapur. Tepat sekali. Inilah yang ingin aku tunjukkan. Jika Prithvi baru pertama kali ke sana, bagaimana dia tahu letak dapur dan gudang? Dia tahu segalanya, secara detail ruangan itu. Dia mengetahui arahnya, dia tahu tata letak tempat itu dengan sangat baik. Sehingga petugas pemadam kebakaran meminta bantuannya. Coba Prita, beritahu aku alasannya kenapa. Kau tahu betul bahwa petugas pemadam kebakaran ahli dalam menemukan sumber api. Tetapi mereka harus meminta bantuan Prithvi. Aku hanya ingin buktikan bahwa Prithvi tidak seperti yang kau lihat. Dan dia tidak sempurna. Karena ada sesuatu yang mencurigakan tentang orang ini, Prita. Karan, kau terlalu cepat menyimpulkan. Bagaimanapun juga, jangan lupa bahwa misi kita adalah memata-matai Sherlyn dan juga membongkar rahasianya. Jadi, kita tidak perlu mengawasi Prithvi. Apa kau mengerti? Tidak, Prita. Aku yakin ada sesuatu yang mencurigakan tentang Prithvi. Pasti ada yang salah. Aku tahu apa yang membuatmu mengatakan itu. Alihkan fokusmu dari Prithvi dan Sherlyn sekarang. Apa kau mengerti? Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana, tapi kau ternyata bersembunyi di sini. Bagus sekali, Jangki. Aku tidak pernah begitu putus asa untuk bertemu Sherlyn. Seperti aku yang harus menemukanmu. Ini salah, Jangki.
Kau adalah rintangan untukku. Kau adalah masalah besar untukku. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk membunuhmu. Aku menyalakan api untuk membakarmu hidup-hidup. Tetapi kau berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Kau pasti sangat beruntung. Tapi tidak lagi. Kau telah membuatku mencarimu ke sana kemari. Kau akan temui ajalmu pada hari ini. Itu karena aku datang jauh-jauh ke sini untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana pintunya bisa terbuka? Kau pelayan bodoh. Kau sangat suka memata-matai, bukan? Hah? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Inilah yang akan kita lakukan. Kau tahu kan bahwa aku ini suka mengambil resiko. Hah? Resiko itu memberikanku tantangan. Aku ingin kau pergi. Beritahu semua orang kebenaran tentang diriku. Ayo, pergilah. Pergi dan beritahu mereka. Kenapa kau diam? Bicaralah. Mana mungkin kau bisa bicara? Orang mati itu tidak bisa bicara. Tidak. Cukup sudah. Aku sudah muak sekarang. Sekarang aku hanya butuh 2 detik untuk memenggal kepalamu, dan kau bahkan tidak akan merasakan sakitnya. Hah? Dan jangan buat suara. Janji padaku bahwa kau akan mati dengan damai. Tidak. Aku telah berjanji pada Sherlyn bahwa aku akan membuat kematianmu terlihat alami. Jika aku menggorok lehermu dengan pisau ini, akan terlihat jelas bahwa kau dibunuh saat tidak sadarkan diri. Lalu bagaimana cara membuat kematianmu terlihat alami? Baiklah dokter, terima kasih banyak. Kenapa dokter menelpon? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dokter bilang paru-paru Bibi Jangki masih kekurangan oksigen. Kita harus memastikan bahwa dia terbaring terlentang dan tidak miring. Karena itu tidak baik. Oh begitu ya, baiklah. Sekarang gantilah bajumu. Jadi, ternyata kau ini kekurangan oksigen. Baiklah, itu akan menjadi alasan kematian. Aku akan melakukan sesuatu yang akan membuatmu sulit bernapas. Kau akan mati dengan lemas. Oke? Bukankah ini rencana yang bagus? Ibu? Sristi? Prita? Nenek? Datang ke ruang makan, cepat! Kenapa Prita membangunkanku? Janki. Iya, aku ke sana. Astaga. Apa dia juga melihat seseorang? Biar ku periksa. Kenapa mereka sangat ribut? Kenapa Prita memanggil semua orang keluar? Ada apa? Kenapa kau berteriak? Ibu cepat. Apa semuanya cepat baik-baik saja Ayo dengan sini. Janki? Ayo sini. Hah? Apa yang terjadi? Lihat ini. Pintunya terbuka. Siapa yang membuka pintunya? Sristi, apa kau membuka pintunya? Tidak, aku tidak melakukannya. Ibu, apa ibu melakukannya? Tidak, bagaimana caranya? Nenek, apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Itu artinya tidak ada dari kalian yang membuka pintu, kan? Aku sangat ingat. Setelah Prithvi dan semua orang pergi, aku ingat aku menutup pintunya. Tapi sekarang pintunya malah terbuka lebar. Itu artinya ada pencuri yang memasuki rumah. Prita, tadi aku merasa ada seseorang di sini. Aku keluar memeriksa, tapi tidak menemukan siapapun. Jadi aku berpikir itu hanya imajinasiku.
Aku yakin pencurinya ada di suatu tempat di sini. Ayo kita tangkap dia. Ayo Sristi, ayo kita cari. Aku akan cari di sana. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Ayo. Iya, Di sana kita ditangkap. tangkap. Ayo, Iya. ayo. Semua orang di keluarga ini tidak waras. Mereka membuat semua keributan itu ketika mereka seharusnya tidur. Aku harus membunuhnya sekarang, bagaimanapun caranya. Aku tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Apa sudah ketemu? Pintu kamar Bibi Jangki terbuka. Pencuri itu pasti bersembunyi di sana. Saat aku mencoba membunuhnya, dia mencoba bernapas. Itu berarti dia masih hidup. Aku harap dia tidak mencoba untuk bangun. Ya Tuhan, aku khawatir mereka akan merusak rencanaku. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa bantalnya di lantai? Aku tidak tahu. Di aula tidak ada orang. Di ruangan ini juga. Di mana kita mencari pencuri itu? Kami juga sudah cari di dapur. Iya, kami sudah memeriksa semua kamar, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Dia bisa bersembunyi di mana saja atau di tempat yang tidak bisa kita menemukannya. Iya, tapi di mana itu? Ibu, pencuri itu pintar. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Ayo kita periksa lagi. Aku yakin ada seorang di rumah ini. Kita sudah menggeledah seluruh rumah. Ayo pergi dan tidur. Ayo, cepat. Ya sudah, Ayo, ayo. Ibu. Di mana? Ayo kita lihat keluar. Ayo, ke Nenek, sana. Ayo ikut aku. Ayo. Hei, lihat Apa? tirainya bergerak. Jauhkan tongkat itu. Ibu percayalah pada Ibu aku. bilang jauhkan tongkatnya. Kak, mungkin saja memang tidak ada yang membuka pintu. Apa kakak yakin kalau sudah menguncinya? Apa yang kau katakan? Berapa kali aku katakan padamu bahwa aku sudah mengunci pintunya? Aku sangat yakin. Dokter bilang kalau Jangki akan sadar pada pagi hari. Jika mereka terus berkeliaran di sekitar rumah, Jangki akan sadar kembali dan menceritakan pada mereka. Sial. Kenapa mereka tidak kembali tidur? Sungguh keluarga yang bodoh. Tunggu dulu, tunggu. Tapi bagaimana bisa? Tidak mungkin pencuri masuk ke dalam saat pintu terkunci, kan? Ibu, aku memeriksa kuncinya itu masih utuh. Semuanya tidak ada yang berubah sedikit pun. Kak, tolong coba ingat. Apa kau sudah menguncinya dengan benar? Mungkin kakak lupa mengunci pintunya. Aku tidak tahu. Kalau seseorang benar-benar memasuki rumah ini, dia pasti sudah melarikan diri sekarang. Aku yakin penyusup itu pasti sudah mendengar suara kita. Ya, kau benar. Penyusup itu pasti sudah pergi. Baru kali ini Sri bicara masuk akal. Penyusup itu pasti pergi sekarang. Ayo, kita tidur dan istirahat. Sebentar lagi pagi. Iya, pergi saja. Ayo cepat. Aku harus selesaikan apa yang telah aku mulai.
Baiklah kalau begitu, kalau kalian ingin istirahat, aku di sini dulu menemani Bibi Jangki. Iya, ayo. Iya, Ibu, ayo. Iya. Ayo Sristi. Biarkan aku mencoba sekali lagi. Bagaimana jika Prita bangun? Jika lihat situasinya, lebih baik membunuh Jangki dengan pisau ini. Dia akan mati dalam waktu singkat. Tapi ada kemungkinan Jangki membuat keributan yang membangunkan Prita. Dan dia bisa melihatku. Apa yang harus kulakukan? Tapi aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk membunuh Jangki. Iya, aku temukan solusinya. Aku akan menggunakan ini untuk menutupi wajahku. Jika Jangki membuat keributan, Prita akan berlari menuju Jangki. Dia akan datang pada Jangki. Lalu aku akan keluar melalui jendela. Iya, rencananya sempurna.